pejuang Hamas di Gaza memikat pasukan Israel dengan perangkap anjing. Pejuang dari sayap militer Hamas berusaha menjebak pasukan Israel di Jabalia dengan menggunakan salah satu unit anjing militer. Pasukan Israel akhirnya menarik diri dari Jabalia, meninggalkan sebagian besar kamp tersebut dalam keadaan hancur. Menurut laporan YET, tentara dari unit anjing Okets Israel mengirim seekor anjing tempur ke sebuah gedung di kamp pengungsi Jabalia pada Mei lalu, namun hewan tersebut tidak kembali. Para tentara kemudian mengirimkan drone untuk melacak anjing tersebut, dan kemudian menemukannya tergeletak di sebuah gang. Tentara percaya bahwa anjing itu telah dibunuh dan dijadikan jebakan dengan bahan peledak. Daerah itu kemudian dibersihkan dari bahan peledak, jenazah anjing tersebut diambil dan dikirim untuk dimakamkan di pemakaman anjing Okets K9 dekat Modi'in di Israel Tengah. Israel mengatakan tentaranya menggunakan anjing untuk mendukung unit infanteri dan menyelamatkan tentaranya, namun tentaranya dituduh menggunakan hewan tersebut untuk mengintimidasi warga sipil. Brigade Qassam Hamas telah menggunakan jebakan untuk memikat pasukan Israel pada beberapa kesempatan di Gaza, termasuk di Jabalia pada akhir Mei. Juru bicara Qassam Abu Obeidah mengatakan dalam sebuah pernyataan bulan lalu bahwa pasukan Israel telah dibujuk ke sebuah terowongan di Jabalia, di mana sejumlah tentara yang tidak disebutkan jumlahnya terbunuh dan ditangkap. Tentara Israel kemudian menyangkal bahwa ada tentara yang ditangkap, namun Brigade Qassam kemudian merilis video menunjukkan apa yang tampak seperti tubuh seorang tentara terbunuh, dengan senjata dan peralatan milik tentara Israel. Pada bulan Januari, 21 tentara Israel tewas setelah disergap di sebuah gedung jebakan di Gaza, termasuk pasukan penyelamat yang telah dikirim ke gedung tersebut. Jabalia adalah kamp pengungsi terbesar di Gaza, yang pernah menampung lebih dari 100.000 orang. Pasukan Israel menarik diri dari Jabalia pada akhir Mei, meninggalkan sebagian besar kamp tersebut dalam reruntuhan setelah hampir 20 hari pemboman. Tentara Israel mengatakan bahwa pasukannya telah menyelesaikan misinya di Jabalia Timur dan sedang mempersiapkan serangan baru. Militer mengklaim telah membunuh ratusan pejuang, menemukan 7 mayat tawanan Israel dan menghancurkan terowongan bawah tanah sepanjang 10 km. Sejak 7 Oktober, lebih dari 36.200 warga Palestina tewas di Gaza, sementara sedikitnya 81.800 orang terluka. Setidaknya 10.000 lainnya hilang atau tertimbun reruntuhan. Putin turun gunung, serangan Israel di Gaza bukan perang, tapi pemusnahan warga sipil Palestina, ini harus dibalas. Presiden Rusia Vladimir Putin menganggap kondisi di jalur Gaza saat ini tidak terlihat seperti perang, tetapi lebih seperti pemusnahan massal penduduk sipil Palestina di wilayah itu.
Apa yang terjadi di Gaza sekarang, dalam menanggapi serangan teroris di Israel, tidak terlihat seperti perang. Yang terlihat adalah seperti penghancuran penduduk sipil habis-habisan, kata Putin, Rabu. Ia mengeluarkan pernyataan itu saat pertemuan dengan para perwakilan kantor berita asing di sela-sela Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg. Washington memonopoli isu penyelesaian krisis Palestina yang menyebabkan situasi saat ini di wilayah kantong tersebut, kata Putin. Kami yakin bahwa situasi ini akibat kebijakan AS yang memonopoli penyelesaian isu Israel-Palestina dan mengesampingkan semua instrumen internasional yang dibentuk secara khusus untuk mengatasi masalah kompleks ini secara kolektif. Ujarnya. Mungkin seseorang di pemerintahan AS percaya bahwa semakin sedikit argumen, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan solusi. Tapi mereka jelas-jelas salah, kata Putin, menambahkan. Moskow mengandalkan kontribusi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam mengatasi krisis tersebut, mengingat pengaruh politik baik sang presiden di kawasan dan di dunia Islam. Rusia akan melakukan apapun untuk membantu Erdogan, kata Putin. Putin juga menyatakan bahwa Rusia menentang segala bentuk terorisme. Tentu saja, kami menentang segala bentuk terorisme, termasuk serangan terhadap warga sipil dimanapun dan di negara manapun, katanya. Lebih lanjut, Putin menegaskan bahwa kebijakan Rusia terkait jalur Gaza tidak bergantung pada situasi politik dan tidak bergeser sejak masa Soviet, mengingat bahwa Uni Soviet mengakui negara Palestina sejak 1988.